Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Dira Arista dengan nomor NIM 2201071005 dengan nomor urut 03 dari kelas 2A di 3 akuntansi. Nah, berjumpa lagi pada mata kuliah akuntansi perbankan. Kali ini kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-14, di mana pertemuan ke-14 ini tidak akan membahas mengenai materi penghimpunan dana bank syariah. Yuk langsung saja disimak ya. Pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian. Apa sih penyimpanan dana bank syariah itu? Nah, pengertiannya di sini yaitu kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Itu pengertian dari penghimpunan dana. Sekarang ada nih jenis-jenis produk penghimpunan dana. Jenis-jenis produk penghimpunan dana itu ada terbagi jadi tiga. Yang pertama ada giro, yang mana giro ini berdasarkan prinsip al-wadiyah. Yang kedua ada tabungan. Nah, di sini tabungan ini berdasarkan prinsip al-wadiyah atau al-mudarabah. Dan yang ketiga ada deposito. Deposito yang digunakan yaitu deposito berjangka berdasarkan prinsip al-mudarabah. Selanjutnya kita langsung aja masuk kepada prinsip penghimpunan dana bank syariah. Prinsip penghimpunan ini ada dua, ada prinsip wadiyah dan ada prinsip mudarabah. Nah, yang pertama kita pahami dulu prinsip wadiyah. Prinsip wadiyah ini, prinsip yang diterapkan itu umumnya adalah wadiyah yadamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiyah damanah berbeda dengan wadiyah amanah. Nah, prinsip wadiyah di sini terbagi pula menjadi dua, ada wadiyah amanah dan ada wadiyah yadamanah. Nah, wadiyah amanah ini adalah di mana harta yang kita titipkan itu boleh dimanfaatkan oleh yang penitipnya. Sedangkan wadiyah yadamanah ini yaitu harta yang dititipkan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh yang menitipi gitu. Yang kedua, ada prinsip mudarabah. Pada prinsip mudarabah dalam mengaplikasikannya penyimpanan atau deposan bertindak sebagai syabibul ma'al atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Nah, di sini mudarabah itu terbagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama ada mudarabah mutlakah dan ada mudarabah muqayyadah. Apa sih perbedaannya kedua mudarabah ini? Kalau mudarabah mutlakah itu yaitu kerjasama antara pemilik dana dan uh, apa dan pengelola gitu, yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah itu adalah simpanan dana yang khusus yang cakupannya itu tidak luas, dan mana dia akan menetapkan syarat-syarat yang harus diikuti oleh pihak bank seperti dibatasi jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Selanjutnya, setelah kita membahas prinsip, ini ada nih penyaluran dana dari bank syariah itu. Yang mana penyaluran dana pada bank syariah ini terbagi menjadi 4 cakupan. Yang pertama ada prinsip jual beli atau ba'i. Yang kedua ada prinsip bagi hasil. Yang ketiga ada prinsip sewa menyewa. Dan yang terakhir ada prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai prinsip jual beli atau ba'i, di mana prinsip jual beli ini terbagi pula menjadi tiga bagian. Yang pertama ada ba'i al-murabahah. Nah, ba'i al-murabahah di sini berarti bahwa bank memiliki barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah. Kemudian, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan nih, yang mana yang keuntungan ini sebelumnya telah disepakati oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya. Nah, itu ba'i al-murabahah. Selanjutnya ada ba'i as-salam. Nah, apa pula nih ba'i as-salam? Di sini, ba'i as-salam itu berarti bahwa pembelian suatu barang yang penyerahannya atau delivery dilakukan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai. Nah, biasanya ba'i as-salam ini diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau pertanian dan hasil pertanian pada bidang industri lainnya. Nah, untuk prinsipnya yang ketiga ada nih ba'i al-istithna. Nah, di sini maksud dari ba'i al-istithna ini yaitu kontrak
penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Di mana transaksinya itu dilakukan di tempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Itulah prinsip dari jual beli atau buying. Selanjutnya ada prinsip yang kedua, yaitu namanya prinsip bagi hasil. Nah, di prinsip bagi hasil ini mungkin kita akan membahas juga mengenai dua bagiannya, ada al-musyarakah dan al-mudarabah. Nah, sebelumnya prinsip bagi hasil ini kayak kita bagi hasil dengan pihak bank gitu. Di sini prinsip bagi hasil itu uh, apa namanya? Bagian yang satunya itu al-musyarakah, yang berarti bahwa suatu perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nah, di sini modal yang disetor itu berupa uang, bisa berupa uang, bisa berupa barang perdagangan, eh, bisa juga berupa properti atau aset lainnya. Yang keduanya itu ada al-mudarabah. Nah, kalau al-mudarabah di sini sebelumnya kita telah membahas tentang al-mudarabah ini. Nah, di sini al-mudarabah ini berarti itu suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama itu sebagai pemilik modal atau syahibul mahal, sedang yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau mudaharib. Nah, pada prinsip bagi hasil yang al-mudarabah ini, keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, sebaiknya nih apabila usaha mengalami kerugian nantinya, misalnya kayak usaha kita itu bangkrut gitu. Jadi itu tuh bangkrutnya itu bukan disebabkan karena kelalaian kita atau kesalahan pihak perusahaan kita. Nanti kerugian yang kita tanggung itu merupakan tanggung jawab dari pemilik modal. Jadi sistemnya itu kita bagi hasil gitu. Jadi kalau rugi bukan kita sendiri yang dirugikan, tapi kedua belah pihak. Nah, untuk prinsip yang ketiga ada namanya prinsip sewa menyewa. Nah, prinsip sewa menyewa ini terbagi pula menjadi tiga. Ada al-ijarah, terbagi menjadi dua, maaf. Ada al-ijarah, ada al-ijarah al-muntahiyah bit tamlik. Pasti keduanya sebelumnya mungkin kita pernah dengar di pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau dalam prinsip sewa menyewa ini, al-ijarah ini berarti bahwa perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu, diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Nah, sedangkan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik itu berbeda dengan al-ijarah. Di sini berarti bahwa akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa barang antara bank dengan nasabah, di mana nasabah atau sebagai penyewa diberi hak untuk membeli atau memiliki objek sewa pada akhir akad yang telah ditentukan. Nah, untuk prinsip yang terakhir ada prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard. Nah, apa pula nih berdasarkan akad qard? Nah, di sini nih prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard ini berarti bahwa penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Di sini pinjaman yang diberikan itu tidak disertai tambahan pada saat pengembaliannya. Namun nasabah tetap diwajibkan mengembalikannya sesuai dengan jumlah dana yang dipinjamkannya. Nah, pada prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard ini, pengembalian pinjaman itu dapat dilakukan sesuai kemampuan nasabah. Misalnya bisa secara harian, mingguan, atau bulanan. Nah, pada prinsip ini juga bersumber dari modal yang dialokasikan khusus untuk tujuan itu atau dana yang seperti dari sedekah, infak atau zakat. Nah, itu penyaluran dana. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat dirapaparkan tentang penghimpunan dana bank syariah.
Kalau ada yang salah, Dira mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dira akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.